Oke, halo semuanya. Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih ngerasa hidup tuh kayak berantakan banget? Nah, hari ini kita bakal ngebahas gimana caranya ngubah hidup yang tadinya kacau jadi jauh lebih terarah. Kita bakal ngebongkar 7 prinsip fundamental buat ngebangun ulang fondasi hidup kita dari nol, tentu saja berdasarkan materi yang lagi kita bedah hari ini. Jadi, kalau Anda lagi ngerasa stuck atau kewalahan sama rutinitas harian yang itu-itu aja, materi ini benar-benar pas banget buat Anda. Nah, coba kita mulai dari kutipan yang lumayan nampar nih. Intinya gini, hidup yang Anda jalanin sekarang itu sama sekali bukan kebetulan loh. Semuanya itu terbentuk dengan sangat rapi dari apa yang sering kita lakuin setiap harinya. Masa depan itu nggak butuh bola kristal buat diprediksi. Cukup lihat aja kebiasaan Anda dari hari Senin sampai Minggu. Pertanyaannya sekarang, Anda siap nggak nih buat ambil kendali? Kalau emang mau masa depan yang beda, ya kita harus berhenti jadi cuma sekedar penumpang pasif yang ngebiarin hidup ngalir gitu aja. Kita harus ganti peran, dari yang cuma ngikutin arus, jadi arsitek utama yang aktif ngebangun kehidupan kita sendiri. Biar gampang, kita udah merangkum 7 prinsip tadi jadi 5 langkah yang jelas banget. Mulai dari ngebangun fondasi kepemilikan, nyelarasin diri kita di masa depan, nyederhanain tindakan harian, ngatur ulang fokus otak, sampai akhirnya kita bakal bahas cara merebut kembali waktu kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu fondasi kepemilikan atau tanggung jawab radikal. Ini bener-bener fondasi paling dasar dari semuanya. Mungkin kalimat ini kedengerannya sedikit kejam ya, nggak ada yang bakal datang nyelamatin Anda. Tapi percaya deh, disinilah letak kekuatan kita yang sebenarnya. Fakta bahwa orang tua, pasangan, bos, atau siapapun itu nggak akan tiba-tiba datang jadi pahlawan buat masalah kita, itu berarti masa depan Anda sepenuhnya ada di tangan Anda sendiri. Nggak ada tuh yang namanya momen sempurna atau kesempatan yang jatuh dari langit, semuanya balik lagi ke diri kita. Sumber materi kita hari ini narik garis batas yang tegas banget soal ini. Di satu sisi, ada mental orang dewasa yang masih kekanak-kanakan. Anda tahu kan, yang suka nyalahin orang lain, bikin-bikin alasan, atau terus-terusan nungguin keajaiban. Nah, di sisi lain, ada kedewasaan sejati di mana kita berani ngambil kepemilikan penuh atas hidup kita. Ingat loh, orang-orang di sekitar kita, entah itu keluarga atau rekan kerja, mereka tuh selalu merhatiin. Jadi, kita harus banget nunjukin teladan yang baik mulai dari kedewasaan ini. Sip, fondasi udah kuat. Sekarang kita butuh kompas yang ngebawa kita ke bagian kedua, menyelaraskan diri di masa depan dengan nyiptain bintang utara kita. Gini, banyak orang tuh tahu persis apa yang nggak mereka mau, tapi giliran ditanya apa yang bener-bener mereka mau, bingung. Nah, makanya kita semua butuh yang namanya bintang utara. Kita diajak buat ngegambarin secara detail banget versi masa depan dari diri kita tuh kayak gimana sih. Mereka kalau ngomong di dalam hati gimana, bangun jam berapa, makanannya apa. Nah, gambaran detail inilah yang nantinya bakal jadi satu-satunya filter buat kita pas mau ngambil keputusan setiap hari. Terus kadang kita sering ngerasa kayak ada perang batin kan? Itu karena ada banyak identitas yang saling berantem di kepala kita. Versi diri kita yang disiplin dan pengen maju, sering banget debat sama versi kita yang pengen rebahan dan nyari kesenangan instan. Nah, materi ini ngajak kita buat nyudahin konflik itu. Caranya, kita harus milih satu identitas aja, yaitu si diri masa depan ini, buat ngambil kendali secara penuh dan mimpin jalan hidup kita. Kalau tujuannya udah jelas terkunci, terus gimana dong dengan keseharian kita? Ini masuk ke langkah ketiga, yaitu menyederhanakan tindakan harian lewat sistem operasi yang lebih rapi. Anda sadar nggak sih, seringkali kita tuh ngerasa capek banget, padahal secara fisik nggak ngapa-ngapain. Itu namanya decision fatigue. Otak kita capek karena terus-terusan dipakai buat ngebak hasil dan berdebat sama diri sendiri. Duh, ngerjain ini sekarang nggak ya? Atau ntar aja. Asli, siklus ini nguras energi banget. Makanya kalau kita udah punya aturan hidup yang nyambung sama identitas tadi, kita bisa langsung motong ratusan keputusan harian yang bikin capek. Di materi ini bahkan disebutin, orang sukses kayak Jeff Bezos aja membatasi dirinya cuma bikin sekitar 3 keputusan besar sehari, biar energinya tetap maksimal. Nah, buat ngakalin otak yang suka nawar itu, ada trik keren yang namanya habit stacking atau numpuk kebiasaan. Daripada capek-capek ngebangun kebiasaan baru yang terpisah, mending tempelin aja kebiasaan baru itu ke rutinitas yang emang udah ada. Kayak gini, bangun tidur, gosok gigi, minum air, bikin kopi. Itu kan udah pasti Anda lakuin tiap pagi. Sekarang coba deh tambahin push up sambil nunggu kopinya siap.
Abis itu langsung sambung sama meditasi atau nulis jurnal. Dengan cara ini, Anda nyiptain momentum otomatis tanpa perlu mikir atau bernegosiasi lagi. Rantai tindakannya bakal ngalir gitu aja. Lanjut ke bagian keempat, kita bakal meretas gimana otak Anda memproses dunia sekitar dan gimana kita menangani waktu. Oke, kita masuk sedikit ke biologi ya. Di otak kita, ada yang namanya jaringan saliens. Secara alami bagian ini emang udah disetting buat mendeteksi ancaman dan fokus ke hal-hal yang kurang. Kalau dibiarin, kita bakal terus-terusan ngerasa hidup ini tuh serba salah. Tapi menariknya, dari penjelasan sumber kita, kalau kita ngebuka dan nutup hari dengan praktek rasa syukur, kita secara harafiah lagi memprogram ulang jaringan saliens ini. Kita jadi ngelatih otak kita buat mulai merhatiin hal-hal luar biasa yang sering banget kelewat karena kita terlalu sibuk nyari masalah. Dan fokus positif ini tuh nyambung banget sama yang namanya menunda kepuasan atau delayed gratification. Secara biologis, kita emang selalu nyari dopamin yang instan. Tapi ingat ya, setiap keputusan itu adalah sebuah pertukaran. Kalau kita berani milih hal yang sedikit susah atau menantang hari ini, sebenarnya kita lagi nyusun strategi buat kehidupan yang jauh lebih baik di masa depan. Sekali lagi, biarin diri masa depan Anda yang megang kemudi. Dan akhirnya kita sampai di prinsip ketujuh. Di sini kita bakal ngelihat realita eksternal yang cukup brutal. Kemana sebenarnya waktu kita menguap setiap harinya? Coba deh kita lihat matematika sederhananya. Kalau misal rata-rata kita main HP tuh 5 jam sehari, terus kita kaliin selama 40 tahun ke depan, tebak berapa totalnya? 73.000 jam. Iya, 73.000 jam. Kalau dikonversi, itu setara dengan 8,3 tahun. Coba renungin angka ini bentar. 8,3 tahun hidup kita nguap gitu aja cuma buat mantengin layar. Padahal waktu segitu bisa banget dipakai buat hadir sepenuhnya bareng keluarga, ngejar bintang utara Anda tadi, atau bener-bener nikmatin indahnya dunia nyata. Bener-bener gila kalau dipikir-pikir. Tapi tenang, kabar baiknya kita nggak disuruh ninggalin HP sama sekali kok. Cukup dengan ngurangin waktu scrolling kita sampai separuhnya aja, kita udah otomatis ngebeli kembali lebih dari 4 tahun kehidupan kita. Anda tetap bisa lihat video lucu di internet, asalkan porsinya dipotong 50%. Bayangin aja, ada berapa banyak hal hebat yang bisa Anda bangun dengan tambahan waktu 4 tahun yang dikhususkan buat diri masa depan Anda. Saat kita mau nutup sesi bedah materi ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif buat Anda. Cetak birunya udah ada, hitung-hitungannya juga udah nggak bisa dibantah, dan ingat, nggak ada yang bakal datang buat nyelamatin Anda. Jadi sekarang, identitas macam apa yang bakal Anda pilih buat dieksekusi hari ini?